Jawa Timur itu adalah center of gravity. Center of gravity bagi geopolitik, geostrategis, geoekonomi di Indonesia. Kalau masyarakat Jawa Timur memberikan mandat, saya masih ingin meneruskan di Jawa Timur saja. Ibu percaya diri akan terpilih kembali Bu nanti? Mudah-mudahan ya. Halo, selamat malam pemirsa One on One, kembali menjumpai Anda malam hari ini. Tamu kita sangat spesial malam hari ini, merupakan seorang perempuan yang sangat inspiratif dan punya banyak prestasi pemirsa. Beliau dulunya pernah menjadi Menteri Sosial dan kabarnya akan kembali mencalonkan diri menjadi Gubernur Provinsi Jawa Timur. Langsung saja kami sapa Ibu Khofifah Indar Parawansa. Selamat malam Ibu, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mbak Tisa. Selamat malam Ibu, terima kasih sudah hadir dari Surabaya, ada kegiatan dan menyempatkan diri untuk berkunjung begitu ke studio kami, studio One on One, begitu Bu Khofifah. Bu Khofifah, informasinya sudah valid 100%, tampaknya Ibu akan kembali maju menjadi calon gubernur Provinsi Jawa Timur dan akan diusung beberapa partai, kalau tidak salah ada Gerindra, kemudian juga ada Golkar, kemudian juga ada Demokrat dan PAN. Dan PAN juga di situ ya. Kira-kira nanti wakilnya siapa ini Bu? Saya merasa nyaman dan merasa produktif bersama Mas Emil. Jadi memang harus dikomunikasikan dengan seluruh partai pengusung, insya Allah sudah terkonfirmasi, mudah-mudahan bersama Mas Emil kembali. Ya. Tanggapan Ibu gimana soal pencalonan tadi Ibu? Karena katanya juga dicalonin sama PDIP, benar nggak sih Bu? Komunikasi sudah. Nah, hasil komunikasinya? Masih ada 3 partai lagi yang sudah membangun komunikasi cukup baik. Surat rekomendasinya belum turun, jadi kalau saya lebih senang menyampaikan setelah rekomendasinya turun. Seperti Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN ini kan surat rekomendasinya sudah saya terima. Ya. Kalau 3 partai lain itu siapa saja berarti selain PDIP, kemudian 2 partai lainnya? P3, PSI. PSI, justru PKB nggak merekomendasikan Ibu ya. Nah, kalau Demokrat kita dengar-dengar ini kan sudah sudah ada satu paket ya, sesuai dengan yang Ibu Mas sebutkan Emil tadi dengan Mas Emil. Kalau dengan partai lainnya sudah punya rekomendasi, apakah nama-nama tersebut sudah ada? 3 partai lainnya memang baru Bacagub, jadi baru Khofifah. Tapi saya sudah membangun komunikasi, Mas Emil juga sama-sama mengkomunikasikan. Kami berharap bahwa Khofifah Emil periode pertama akan berlanjut pada periode kedua. Ya. Nah, kalau misalkan dari Kim sendiri ini pasti sudah fix ya Bu ya, semuanya sudah bulat untuk memajukan Ibu Khofifah Indar Parawansa sebagai kembali calon gubernur. Insya Allah begitu. Insya Allah. Nah, nama wakilnya ini masih digodok oleh partai-partai tersebut kecuali Demokrat. Ya, tadi saya sampaikan bahwa saya juga sudah mengkomunikasikan, Mas Emil juga sudah mengkomunikasikan. Mudah-mudahan 4 partai yang sudah memberikan support pada saya nanti juga akan bersama-sama dengan Mas Emil. Tadi Ibu mengatakan ada 3 partai lainnya, tapi rekomendasinya belum turun, jadi Ibu belum berani untuk berbicara lebih banyak, termasuk juga dengan PDIP. Tapi PDIP kita dengar punya sinyal kuat bahwa akan mencalonkan Ibu kembali menjadi Gubernur Provinsi Jawa Timur. Nah, dengar-dengar nih Bu, ada nama lain ya katanya yang ditawarkan oleh PDIP wakilnya? Sejauh dengan saya, kita belum membincang soal Bacawagub, jadi masih pada Bacagubnya. Iya. Oke. Nah, Bu Khofifah, kalau bicarakan kayaknya Bu Khofifah merasa nih kalau maju kayaknya ngerasa tetap solid, ngerasa tetap kompaknya sama Mas Emil Dardak begitu. Apa yang mungkin sudah dirasakan selama mungkin bekerja bersama dengan beliau? Kenapa pengennya beliau begitu? Dari sisi kualifikasi, kompetensi, kemudian partnership sangat penting. Membangun suasana kerja yang nyaman itu menurut saya sangat penting dan saya merasa produktif. Dari capaian-capaian yang bisa diperoleh Jawa Timur selama 5 tahun kemarin, saya rasa kami bekerja cukup kompak dan saling memberikan yang satu dengan yang lain ini bisa
saling menguatkan, saling menguatkan. Kalau seandainya nih dari partai-partai yang mengusung Ibu untuk kembali menjadi calon gubernur, punya calon yang lain, Ibu gimana? Kita mengkomunikasikan. Kalau seandainya ada nama yang lain, apakah mungkin ini masih bisa dinegosiasikan atau mungkin udah nih kayaknya karena udah sakleknya sama Mas Emil Dardak? Possibility dalam sebuah proses politik itu tetap dimungkinkan, tetapi bahwa proses komunikasi, saling membangun keberseiringan, bahwa kami bersama-sama tentu tidak sekedar partai A mencalonkan kami misalnya, tidak sekedar mencalonkan itu, tapi bahwa harapan untuk bisa membangun lebih baik pasti itu akan lebih kuat, dan masing-masing tentu bisa melihat kandidat-kandidat yang mungkin akan membersamai, bisa dibangun komunikasi semaksimal mungkin, bisa mendekatkan pada harapan-harapan terbaik yang bisa membawa Jawa Timur lebih hebat lagi, kira-kira gitu. Ya, Bu Khofifah, nama Emil Dardak ini kan top of mind nama yang ada di pikiran Bu Khofifah jika nanti maju lagi menjadi calon gubernur Provinsi Jawa Timur. Tapi kalau seandainya mungkin ada nama calon lain begitu, seperti apa sih kriteria yang Ibu Khofifah harapkan itu bisa dipenuhi oleh calon wakil Ibu nanti? Komplementaritas menjadi bagian penting. Jadi saya merasa bahwa antara kepala daerah dan wakil kepala daerah ini harus menyatu dalam pikiran, menyatu dalam program, menyatu dalam gerakan. Jadi jangan satu ke kanan, satu ke kiri. Kalaupun satu ke kanan, satu ke kiri, itu lebih karena pada saat yang sama kita harus menyelesaikan tugas yang harus bersama-sama kita selesaikan. Jadi bukan karena perbedaan visi, tapi karena memang tugas ini yang satu harus disegerakan, maka ini misalnya kepala daerah yang akan fokus di situ, tapi hal lain ternyata juga sama kepentingannya harus cepat diselesaikan, maka kemudian Wagub ada di situ. Jadi sama-sama fungsi komplementaritas menjadi bagian penting. Misalnya pengentasan kemiskinan, di tingkat pusat ini kan Wapres, bahwa kemudian di tingkat provinsi, kabupaten, kota itu wakil kepala daerah. Pada posisi itu koordinator utamanya dalam mengorkestrasi pengentasan kemiskinan itu adalah Wagub dengan para wakil-wakil bupati. Tetapi makro policy itu tetap melibatkan gubernur. Oleh karena itu kemiskinan ekstrim di Jawa Timur turunnya juga ekstrim sekali. Karena kami membangun komplementaritas menurut saya sangat harmoni. Ya. Nah, ini kan tampaknya memang pengennya nih adalah punya saling melengkapi, komplementari tadi ya, saling melengkapi satu sama lain, dan sosok itu ada pada Mas Emil Dardak. Tapi kan kita juga tahu bahwa Ibu ini kan juga cukup dekat dengan atau merupakan, kita katakan Mas dulu sebagai ketua Muslimat PBNU. Nah, kalau Ibu lihat sendiri saat ini kalau bicara soal NU ke Ibu itu seperti apa sih hubungannya? Kalau dilihat kan NU ini kan bilang nggak boleh berpolitik sebaiknya begitu. Berbicara NU dan Jawa Timur akan berbeda dengan NU dengan provinsi yang lain. Jadi Jawa Timur ini komunitas NU-nya memang solid, kuat, dan memiliki peran signifikan untuk membangun kehidupan masyarakat. Di pusat kebetulan saya salah satu ketua PBNU. Di Badan Otonom saya ketua umum PP Muslimat NU. Artinya bahwa di dalam keseharian, kegiatan, pola pikir, pola gerak, program sangat banyak yang kemudian berseiring dengan pikiran-pikiran besar yang dibangun oleh PBNU, PWNU maupun kabupaten kota. Jadi kalau kita membangun keberseiringan dalam program, keberseiringan di dalam gerakan, itu karena kebetulan memang ada kebutuhan-kebutuhan besar menyapa masyarakat yang memang dilakukan oleh NU dari
PBNU sampai ke anak ranting. Oke, nah Ibu, ini pertanyaan selanjutnya berkaitan nih, tadi saya mengatakan soal Ibu ini kan dekat dengan NU. Bagaimana kemudian NU melihat bahwa tidak boleh berpolitik, tapi di sisi lain kita juga tahu bahwa PKB itu juga begitu dekat dengan NU. Nah, Ibu katanya nggak dicalonkan PKB, justru dicalonkan oleh partai-partai lain begitu. Itu kenapa? 5 tahun lalu juga begitu? Bukan PKB. Iya, kenapa 5 tahun yang lalu bukan PKB, padahal Ibu dulu adalah bagian dari NU dan sekarang juga tidak dicalonkan. Nah, kita tahan dulu jawabannya. Usai jeda berikut pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa yang kembali bersama kami di One on One. Pertanyaan saya selanjutnya berkaitan dengan pertanyaannya sebelumnya. Ibu adalah dari NU. Kemudian juga kita tahu bahwa NU juga dekat dengan PKB. Ada beberapa orang NU yang banyak juga berada di PKB. Tapi ternyata Ibu justru tidak dicalonkan oleh PKB. Yang bisa menjawab kawan-kawan PKB kali ya. Kalau menurut Ibu kenapa? Karena 5 tahun lalu juga enggak ya kayaknya? 5 tahun lalu enggak. Jadi mungkin ada kandidat yang disiapkan atau yang mungkin lebih berkesesuaian dengan visi misi besarnya PKB mungkin ya. Pernah komunikasi soal ini nggak Bu kira-kira Bu? Enggak. Sebagai orang yang juga dekat begitu kan, ini saling seperti ada ketersinggungan satu sama lain ya, tapi soal komunikasi ini nggak ada. Enggak sih, kalau tersinggung enggak. Saya ya datar-datar aja sama Mas Imin. Komunikasi terkait dengan Cak Imin gimana Bu? Mas Halim ya, Pak Mendes juga. Saya cukup komunikatif pada saat saya di pemerintahan, dan Pak Mendes sangat support program-program untuk Jawa Timur. Tapi kalau bicara soal politiknya gimana? Ya karena mungkin saya membatasi saja. Kalau kemarin saat saya di Pemprov, saya menghindari berbicara soal politik ketika saya masuk dalam program pemerintahan. Ya saya betul-betul saya relatif membatasi bagaimana program-program dari Kemendes bisa sampai, dan saya biasanya kalau turun ke lapangan itu enggak sekedar blusukan. Di bawah blusukan itu ada namanya ngelutus, Mbak Tisa. Nah, apa itu ngelutus? Ngelutus itu lebih kecil lagi. Ibaratnya gangnya lebih kecil ya, karena kami di bawah kan harus lebih banyak turun. Tapi nggak ada sama sekali berkaitan dengan bicara soal politik, itu nggak ada ya. Semuanya adalah berkaitan dengan program seperti apa komunikasi antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, kalau misalkan kita bicara juga, ini kan yang terkini adalah bentar lagi kalau nggak salah November dan Agustus besok akan dilakukan pendaftaran ke KPU begitu ya, untuk calon-calon kepala daerah. Nama Bu Kofifa insya Allah salah satu namanya untuk Jawa Timur begitu, yang sudah beredar sejauh ini begitu ya, menjadi calon incumbent begitu. Nah, kalau kita dengar-dengar ini PKB tampaknya juga akan berkoalisi dengan partai-partai yang tadi sudah kita sebutkan di awal. Tanggapan Ibu bagaimana? Semua warga negara punya hak yang sama. Untuk Pemprov, calon gubernur boleh independen, kecuali presiden ya, karena itu undang-undang dasar. Jadi siapa saja boleh dan punya hak untuk berkontestasi. Ya. Salah satu calon kuat di Jawa Timur kan nama Bu Kofifa Indar Parawansa begitu. Nah, tapi PKB ini tidak pernah mendukung Ibu untuk maju, meskipun darahnya dari dulu itu 10 Ibu, tahun lalu ada 10 tahun lalu iya begitu. Nah, kalau tahun ini apakah ada naga-naganya juga, karena mungkin PKB akan berkoalisi dengan sejumlah partai lain yang sudah punya rekomendasi ingin mendukung Ibu maju ke Jawa Timur? Sampai sekarang belum. Sampai sekarang belum. Komunikasi dengan PKB seperti apa Ibu? Dengan Cak Imin misalnya? Saya memang lebih fokus pada partai yang sudah memberikan surat dukungan, karena ini memang harus terus dikomunikasikan, terutama yang tadi Mbak Tisa sampaikan, Demokrat yang sudah mencantumkan baca wagub, jadi yang lain memang harus dibangun komunikasi sesolid, seintensif mungkin. Ya.
Dengan Caimin seperti apa, Bu? Apakah sempat ada mungkin entah mungkin bertemu, berbicara soal akan seperti apa, mungkin sebutlah Jawa Timur 1, apakah ada mungkin pembicaraan itu? Karena Caimin itu pernah mengatakan, kalau saya tidak salah, beberapa waktu yang lalu, saat ini mereka juga tentu akan fokus lah, sudah menyebutkan bahwa akan bicara soal calon gubernur, berbicara soal gubernur, kan salah satunya udah pasti nih, yang salah satunya adalah Jawa Timur nih yang akan melakukan pemilihan umum pada tahun 2024 ini. Pasti semua partai sudah menggodok, memetakan, mendetailkan kemungkinan mereka akan menyiapkan di mana, kan ini bareng se-Indonesia. Jadi seluruh provinsi, kabupaten, kota pasti sudah melakukan pemetaan secara detail. Antar partai saya rasa sudah pasti melakukan komunikasi. Mereka akan berpartner di lini mana gitu. Tapi kan saya bukan pengurus partai. Jadi saya lebih kepada komunikasi formal informal yang terkait dengan proses pencalonan saya nanti. Belum dapat jawaban ini kita pemirsa. Kira-kira apakah mendukung atau tidak? Tapi tentunya siapapun partai, apapun partai yang ingin memberikan rekomendasi ataupun dukungan kepada Ibu Khofifah dengan tangan lebar, tangan terbuka akan menerimanya tersebut. Kalau seandainya yang bersangkutan mencalonkan calon wakil yang lain pun, Ibu pun akan berusaha tetap membawa nama Emil Dardak. Kalau saya melihat kompetensi itu banyak dimiliki oleh banyak kader Jawa Timur, kompetensi, capacity juga. Tapi kemudian kesesuaian itu menjadi sangat penting untuk bisa bersama-sama melakukan percepatan. Jadi ini kan sudah proses akseleratif karena sudah pada periode kedua gitu kan. Periode pertama kemarin sudah, maka pada periode kedua mestinya sudah harus running well, kira-kira seperti itu. Ya. Bu Khofifah, ngomong-ngomong lagi nih, soal ini yang paling hangat nih dibicarakan, yang bikin kita tertarik semua adalah soal Jawa Timur, begitu ya, Jawa Timur 1. Katanya Caimin ini sebetulnya sudah punya kandidat-kandidat nama, tapi dirahasiakan nih dari Bu Khofifah, biar nggak ketahuan sama Bu Khofifah gitu, siapa lawannya. Gimana tuh Bu Khofifah nanggapinnya? Haknya beliau, saya mah jalan aja. Hari-hari saya rasa tengah malam saya masih di daerah mana, subuh baru sampai mana, itu tradisi saya. Dulu juga begitu, saat menjadi gubernur juga begitu, saya biasa jalan tengah malam karena itu efisiensi waktu. Saya tidur di mobil jelang subuh atau bahkan subuh saya di mana, tadi malam juga begitu. Jadi saya tidak akan menjadi bagian yang ikut memikirkan program orang. Oke, slow aja gitu ya Bu. Bu Khofifah, ini kan juga menarik ya bahwa Bu Khofifah itu kemarin kalau tidak salah ketika Pilpres mendukung pasangan 02. Kenapa Ibu? Bagi saya sustainability itu penting. Tidak berarti kalau sesuatu yang berlanjut tidak ada perubahan, tidak ada pembaharuan, tidak. Jadi ada kaidah usul fikih itu begini. Al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi kalau yang baik, ayo kita ambil. Kalau ada yang lama, yang lebih baik, ayo kita ambil. Jadi jangan ditinggalkan semuanya. Jadi ada kebaikan-kebaikan yang itu tampak di depan mata. Kebaikan sustainable development ya maksud saya. Maka ayo kita lakukan. Tapi kalau ada yang lama, yang lebih baik, ya jangan ditinggalkan, ambil juga. Jadi pada dasarnya balancing itu menjadi penting, keseimbangan untuk bisa melihat bagaimana ke depan ini kita harus rancang bangun bersama. Hari ini kita harus melakukan apa, dan kemarin kita punya pengalaman seperti apa. Kalau ada pengalaman-pengalaman kemarin dan ternyata ada yang sukses, ada yang kurang sukses, bahkan ada yang tidak sukses, dilakukan proses korektif. Nah, proses korektif itu harus dilakukan melibatkan banyak pihak, saling terbuka pikiran, terbuka untuk bisa mendengarkan, menerima masukan. Tidak bisa semua ditinggalkan, karena yang kemarin pasti ada baiknya dan ada kurangnya. Nah, mari bersama-sama kita berbenah. Dan sustainability bagi sebuah negara besar seperti Indonesia
Kan membangun sesuatu itu tidak hanya fisiknya, tapi juga membangun karakter, membangun mentalnya, nggak bisa bim salah bim. Ada sesuatu yang baru kita tahu hasilnya itu takes time setelah beberapa saat gitu. Seperti juga program untuk peningkatan kualitas SDM. Kan nggak bisa pendidikan itu dengan investasi sekian. BIM salah BIM tahun ini tiba-tiba kemudian semua dengan skill yang advance, kemudian semua sudah memiliki kompetensi seperti yang diharapkan, ada butuh waktu. Nah, itu yang menurut saya keberlanjutan kepemimpinan itu menjadi penting tanpa melihat bahwa tidak ada perubahan atau pembaharuan tetap. Jadi perubahan pembaharuan itu adalah bagian dari kehidupan. Karena hidup adalah perubahan. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Oke, ini menarik. Berarti Ibu tadi kan menyebutkan bahwa yang baik yang lama kita pertahankan. Jadi artinya Ibu mendukung Pak Prabowo Subianto karena Pak Prabowo mengatakan akan melanjutkan keberlanjutan dari pemerintahan Joko Widodo. Apakah? Ya, salah satunya bahwa apa yang digagas oleh Pak Jokowi misalnya hilirisasi itu sesuatu sekali. Saya tahu tantangan dunia tidak sederhana. Tetapi kalau kita sudah menyiapkan SDM makin kualitatif, kemudian kita menyiapkan mereka menjadi bagian dari pengambil keputusan dan pelaksana keputusan untuk bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih besar, ya seyogianya kita tidak lagi ekspor raw material. Jadi mestinya sudah barang setengah jadi atau barang jadi. Hilirisasi ini menjadi bagian sangat penting karena dulu kebetulan saya sempat mengikuti proses pembuatan Undang-Undang Minerba bersama Pak Erlangga Hartarto waktu saya di DPR. Saya melihat bahwa kita itu ekspor konsentrat yang dari Freeport, itu konsentrat ini isinya berapa emas, berapa tembaga. Itu monitoringnya tidak terlalu detail yang bisa kita lakukan. Oke, itu adalah latar belakang kenapa Bukovifa pemirsa mendukung Pak Prabowo Subianto untuk maju ke Pilpres 2024 kemarin. Nah, informasinya ada yang menilai bahwa dukungan Bukovifa kepada Pak Prabowo atau pasangan 02 itu memberikan katakanlah sumbangsi suara yang luar biasa untuk beliau pasangan nomor urut 02 di Jawa Timur. Bagaimana Ibu menanggapi soal ini? Tapi nanti kita jawab usaha jeda berikut pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Jawa Timur itu adalah center of gravity. Center of gravity bagi geopolitik, geostrategis, geoekonomi di Indonesia. Kalau masyarakat Jawa Timur memberikan mandat, saya masih ingin meneruskan di Jawa Timur saja. Ibu percaya diri akan terpilih kembali, Bu? Mudah-mudahan, ya. Terima kasih pemirsa yang kembali bersama kami di One on One menjawab pertanyaan menggantung tadi Bukovifa. Ada yang menilai bahwa besarnya suara Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka di Jawa Timur karena ada andilnya Bukovifa di sana, dan Ibu juga kita ketahui orang yang dekat sekali dengan kaum perempuan muslimat NU juga di sana. Ya, karena saya ketua umum maka saya bersapanya itu berlapis-lapis. Ya. Tentu kita ini bersapa tidak pada saat kampanye-kampanye seperti itu. Kami menyapa anytime. Oleh karena itu ini kalau orang bilang sebetulnya social capital yang kuat, ya gitu. Sehingga kebersamaan pikiran dan kepercayaan itu terbangun. Jadi kebersamaan pikiran dan kepercayaan belum tentu berseiring. Tapi kalau pikiran sama lalu diikuti oleh trust yang tinggi, maka kemudian menjadi tagline di Jawa Timur terutama derek Bukovifa. Nah itu setelah saya mendeklar bahwa saya menjadi bagian dari tim pemenangan 02, kemudian banyak yang punya forum atau bikin di sosmed mereka derek Bukovifa karena ada derek trust. Ikut Ibu Kofifa gitu ya. Ikut ya gitu. Itu menjadi percepatan konsolidasi dukungan. Oke.
Oke, baik, berarti tidak bisa dipungkiri karena perannya seorang Ibu Khofifah Indar Parawansa Trust juga menurut saya menjadi social sangat capital tadi yang Ibu bilang ya, modal sosial yang dimiliki Ibu Khofifah di Jawa Timur. Nah, tentu dong ketika pada saat itu ataupun juga setelah Pilpres, mungkin pasti ada tawaran golden ticket kembali untuk menjadi seorang menteri. Ya. Pada saat itu ditawari. Agak banyak pihak sih, agak banyak pihak. Jadi maksudnya banyak pihak siapa? Apakah dari 02 saja atau jangan-jangan sebelum ada Ibu second layernya juga. Okay. Kemudian ya beberapa kawan memang merekomendasikan untuk bisa mengabdi di pusat gitu. Tapi saya merasa bahwa Jawa Timur itu adalah center of gravity. Center of gravity bagi geopolitik, geostrategis, geoekonomi di Indonesia. Kalau ada 32 jalur tol laut, maka 27 itu dari Surabaya. 32 jalur tol laut, 27 dari Surabaya. Maka di Jawa Timur itu sebetulnya resonansinya minimal itu pada 20 provinsi Indonesia Timur, minimal pada 20 provinsi. Dan saya sering menyampaikan, even kepada Pak Presiden Jokowi, kepada Pak Prabowo, saya juga menyampaikan bahwa kalau ibu kota negara itu akan ke IKN Kalimantan Timur, itu de jure, ya, de facto Jawa Timur. Oh ya. Ya. Jadi, kekuatan pendidikan, kekuatan SDM, kekuatan industri manufaktur Jawa Timur, kesehatan, jadi logistik apalagi, hampir 80% logistik Indonesia Timur itu dari Jawa Timur. Paling strategis adalah Jawa Timur. Ya. Tapi Bu, kalau misalkan mendapatkan tawaran menteri itu tadi, berarti kan sudah muncul nih tawaran ke Ibu Khofifah di awal tadi, begitu ya Bu ya? Ya. Ibu tolak dong berarti? Bukan menolak, jadi saya ini siapa, tapi bahwa perempuan berprestasi. Jadi saya menyampaikan kalau boleh diberi kesempatan di Jawa Timur. Jawa Timur itu kapal induk, Mbak Tisa. Saya hampir 80% logistik Indonesia Timur itu dihandle oleh Jawa Timur. Nah, itu cukup menarik nih statement Ibu terakhir tadi. Perspektif seorang kepala daerah Jawa Timur harus punya perspektif juga bagaimana Indonesia Timur atau bahkan mungkin bagaimana Indonesia secara keseluruhan. Bicara soal bagaimana Indonesia keseluruhan, kabarnya Ibu Khofifah ini banyak diminta sebelumnya, bahkan dalam sejumlah lembaga survei nama Bu Khofifah juga masuk begitu ya, digadang-gadang menjadi calon wakil presiden. Pada saat itu kita memori dulu nih ke belakang. Bener. Komunikasi terbangun. Komunikasi terbangun pada saat itu banyak yang ingin meminang Ibu jadi calon wakil presiden. Kenapa nggak mau? Kembali bahwa bagi saya Jawa Timur ini center of gravity dan kita bisa. Bukankah ketika mungkin menjadi seorang wakil presiden bisa juga mungkin berbuat lebih banyak bagi negara secara keseluruhan? Secara konstitusional wakil presiden membantu presiden. Tetapi bahwa kepala daerah itu bisa mengambil how to decide. Jadi ada persoalan apa atau ada keinginan harapan-harapan memajukan di sektor apa, dia bisa langsung mengambil keputusan dan dia bisa langsung mengeksekusi. Saya rasa para kepala daerah itu mereka adalah top manager di masing-masing daerahnya dan mereka punya kewenangan untuk bisa mengeksekusi apa yang menjadi program besar untuk memajukan daerahnya masing-masing. Khusus Jawa Timur memang saya menyebut ini adalah center of gravity, maka kekuatan Indonesia ini antara lain sangat kuat pengaruhnya dari Jawa Timur. Maka kalau ada pergantian atau sertijab Pangdam, Kapolda, Kajati, Pangko Armada 2, Pang Diviv 2 Kostrat, pesan saya sama. Jawa Timur tidak boleh batuk, kalau batuk dropletnya sampai ibu kota. Ditolak karena lagi-lagi merasa Jawa Timur itu adalah center bukan of ditolak, gravity. jadi saya maksudnya calon-calon yang ingin meminang Ibu ditolak oleh Ibu Khofifah Indar Parawansa. Ngomong-ngomong siapa aja sih Bu waktu itu calon yang ingin meminang Ibu jadi calon wakil presiden? Saya tidak tahu apakah di antara mereka yang datang itu betul-betul utusan resmi atau inisiatif pribadi.
Tapi yang jelas begitu banyak dan termasuk significant person. Kita tidak bisa cerita secara terbuka. Boleh sebut nomor mungkin? Apakah mungkin dari Pak Prabowo juga atau semua. mungkin dari Pak Ganjar, dari Pak Anies? Semua meminta pada saat itu, dan Ibu tidak mau mengkomunikasikan semua. Ada pihak yang mengkomunikasikan untuk opsi itu. Jadi saya menyampaikan bahwa Jawa Timur ini kapal induk gitu, karena dia adalah center of gravity. Iya. Ada alasan lain Bu, kenapa Bu Jawa Timur? Karena kan juga kok nggak salah beberapa waktu yang lalu nih nama Ibu juga pernah disebut-sebut jangan-jangan mau maju ke DKI 1. Enggak. DKI 1 kan juga cukup center of gravity. Saya asli Jawa Timur dan Jawa Timur ini jangan lupa bahwa bumi Mojopahit itu Jawa Timur. Bagaimana Nusantara, konsep ini terbangun dari Jawa Timur, idenya dari Mojopahit. Bagaimana Bhinneka Tunggal Ika juga dari Mojopahit, epicentrumnya Jawa Timur. Oke, baik. Kita masih akan berbincang dengan Ibu Khofifah Indar Parawansa, pemirsa. Namun usaha jeda berikut tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Saya ingin ke Bu Khofifah. Bu Khofifah, kalau tadi tuh saya masih penasaran banget sih ketika siapa yang tidak mengenal Ibu Khofifah Indar Parawansa. Bukan hanya orang Jawa Timur saja yang mengenal beliau, tapi seluruh Indonesia juga tahu siapa sebetulnya Ibu Khofifah Indar Parawansa. Dan ternyata seluruh paslon 01, 02, 03 itu pernah meminta Ibu untuk menjadi calon wakil presiden pada saat itu. Nah, komunikasi itu pada saat itu adakah yang hanya mungkin by person itu hanya sebagai utusan saja, atau jangan-jangan satu, baik itu Pak Anies, Pak Prabowo, ataupun juga Pak Ganjar menemui Ibu secara langsung meminta secara khusus melakukan penjajakan untuk meminang menjadi calon wakil presiden pada saat itu? Apakah semuanya ada yang datang secara khusus? Ada semuanya yang, siapa Bu? Ya. Siapa Bu? Ada yang juga kemudian mengkomunikasikan, tapi kan saya tidak menyampaikan respon konkret karena memang saya menyampaikan ada beberapa kali gitu kepada beberapa significant person bahwa Jawa Timur itu kapal induk, itu bahasa yang saya sampaikan. Nah, siapa nih yang datang secara langsung dari 3 nama yang saya sebutin tadi yang langsung ke Bu Khofifah? Ada. Ada, siapa Bu? Yang jelas komunikasi harus terbangun sama baiknya. Tapi yang paling sering waktu itu ngajakin komunikasi siapa dari 1, 2, dan 3? Inner circle saya. Saya rasa sama intensifnya sih ya, masing-masing ya. Jadi kan ada yang kemudian berkomunikasi lewat inner circle saya gitu, atau orang yang tampak sering saya ajak berkomunikasi, jadi lewat banyak jalur, tapi ke saya juga. Akhirnya menurut Ibu? Ya, saya kalau masyarakat Jawa Timur memberikan mandat, saya masih ingin meneruskan di Jawa Timur saja. Ibu percaya diri akan terpilih kembali Bu nanti? Mudah-mudahan ya. Punya modal social capital tadi yang Ibu sampaikan ya. Nah Bu, ini kan balik lagi, ternyata kan dari semua ini menjalin komunikasi nih sama Bu Khofifah, ingin meminang menjadi calon wakil presiden pada saat itu. Tapi akhirnya Ibu memilih untuk menjadi... Mbak, itu tadi ada yang mungkin langsung atas kesepakatan tim, ada yang mungkin inisiatif saya tidak tahu ya. Tapi akhirnya kan Ibu memilih untuk memihak ataupun Ibu akan mendukung 02 Pak Prabowo Subianto. Sosok Pak Prabowo itu seperti apa sih di mata Bu Khofifah? Ya, tegas menurut saya. Kemudian berani mengambil keputusan karena pada kondisi geopolitik internasional seperti sekarang, Indonesia negara terbesar keempat di dunia dan kita punya banyak keunggulan-keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Itu harus di manage, jangan sampai kemudian kondisi geopolitik internasional yang seperti sekarang
yang dampak ekonomi juga sudah mulai tampak, maka kepemimpinan Indonesia di dalam sangat banyak forum, apakah ASEAN, Asia Pasifik maupun global itu menjadi penting. Nah, Mas Anies punya kemampuan untuk itu, Mas Ganjar juga punya kemampuan untuk itu, tapi bahwa we need strong power leader. We need strong power leader. Dan itu ada di Pak Prabowo? Menurut saya ada di Pak Prabowo. Ya. Oke. Satu juga menarik, kita tahu bahwa Ibu dibesarkan dan hidup di lingkungan NU yang sangat kuat sekali. Apa arti NU bagi Ibu Khofifah? NU membangun penguatan kehidupan keagamaan dan kebangsaan menyatu. Jadi tidak bisa dibilang ini nasionalis, ini religius, itu nggak bisa. Atau ini nasionalis religius, atau ini religius nasionalis. Di dalam proses sosialisasi setiap kader NU, ruh agama di dalamnya itu ada cinta bangsa. Gitu. Jadi antara agama dan cinta bangsa, maka hubbul watan minal iman. Jadi cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Itu dicetuskan oleh pendiri NU, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Lalu ada breakdown dari proses yang dibangun nilai-nilai dasar NU, ada moderasi, ada toleransi, ada keadilan, ada membangun keseimbangan. Tadi keseimbangan antara masa depan, hari ini dan kemarin, supaya kita tidak tertarik pada terlalu kanan atau terlalu kiri. Nah, proses yang membangun moderasi, toleransi, keseimbangan, keadilan ini menjadi bagian penting untuk jadi pondasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Jadi ada karakter-karakter yang dibangun oleh nilai-nilai ke-NU-an yang menurut saya dibutuhkan oleh manusia ketika hidup dalam berbagai segmentasi masyarakat supaya tidak terfragmentasi gitu. Ya. Apakah ini sejalan dengan Ibu pernah mengatakan dalam sebuah kesempatan bahwa jangan menakar soal ke-NU-an seseorang? Ya menurut saya nggak usah kita menilai kita paling NU, lalu orang lain kurang NU-nya. Artinya saya ini kan Ketua Umum PP Muslimat NU yang anggotanya tidak kurang dari 32 juta dan mereka sangat solid. Ibaratnya mereka sistem tekan tombol. Saya misalnya tekan tombol, ayo begini, itu kecenderungan mereka bisa mengikutinya juga bisa secepat itu. Nah, mari kita bersama-sama melakukan yang terbaik untuk masyarakat, bangsa dan negara tanpa menakar sama dengan jangan merasa paling nasionalis gitu. Nah, samalah kita ini bermasyarakat, berbangsa, bernegara itu kita kasih yang terbaik. Kita dedikasikan energi positif dan produktif kita. Oke, baik. Terima kasih Bu Khofifah Indar Parawansa sudah bersedia hadir bersama kami di One on One. Semoga sehat selalu. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.